Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Aulia, NPM 411821092400076. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Maksud dari manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Menurut saya, manusia seperti di dalam sebuah cangkir itu manusia memiliki keterbatasan dalam ruang, waktu, dan kapasitasnya, karena semuanya itu hanya Allah yang memilikinya. Dan yang kedua, sama seperti cangkir, kita mempunyai kesempatan untuk menampung atau memilih hal apa saja yang ada di dalam diri kita. Dalam Islam dianjurkan agar manusia mengisi dirinya dengan hal-hal ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan ketakwaan. Analogi ini mengajarkan betapa pentingnya menjaga hati, pikiran, dan jiwa agar tetap murni, sebagaimana cangkir yang lebih baik diisi dengan minuman yang bersih dan bermanfaat. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan maksud dari meninggalkan dan menjalankan ibadah. Apakah keduanya ada resikonya? Menurut saya, ibadah itu kan adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. Dan dalam menjalankan ibadah wajib itu, menurut saya tidak ada resikonya. Yang ada resikonya tentunya meninggalkan ibadah wajib. Resikonya itu hati menjadi gelisah, pikiran tidak tenang, dan tentunya akan mendapatkan dosa dan kehilangan pahala. Kan ibadah adalah cara untuk membersihkan hati dan pikiran dan menenangkan jiwa. Dan jika ibadah ditinggalkan, hati bisa menjadi keras, jauh dari kebaikan, dan perasaan sering gelisah, dan tentunya akan mendapatkan dosa. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan maksud dari ibadah kita. Ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini, walaupun Allah memerintahkan manusia untuk beribadah dan menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, itu bukan berarti bahwa Allah membutuhkan ibadah hambanya. Namun, melainkan manusialah yang butuh terhadap ibadah Allah yang diperintahkan. Seperti itu. Dan pertanyaan nomor 4. Jelaskan maksud dari iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Itu berarti bahwa iman adalah keyakinan yang harus dipercaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dapat diamalkan dalam perbuatan. Untuk pertanyaan nomor 5, mengapa meninggalkan sholat? Padahal itu kewajiban sebagai seorang muslim. Umat muslim itu sangat diwajibkan untuk mengutamakan kewajiban terlebih dahulu, salah satunya melaksanakan sholat wajib. Mungkin ada banyak alasan kenapa manusia tersebut meninggalkan sholat, entah karena malas, karena ingin menyelesaikan pekerjaan, atau hal yang lainnya. Tapi harus kalian ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima semua alasan itu. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah dan taat kepadanya. Umat muslim sangat diwajibkan untuk mengutamakan kewajiban terlebih dahulu, salah satunya yaitu melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Pertanyaan yang ke-6 adalah, begitu banyak karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Anda masih melanggar yang sudah ditetapkan? Pertanyaan ini menjadi pengingat bagi setiap muslim, termasuk saya. Namun manusia itu memiliki kelemahan dan seringkali masih melakukan kesalahan meski sadar akan karunia yang telah Allah berikan. Dan kenapa masih melanggar? Karena lingkungan dan pengaruh sosial. Jika seseorang berada di lingkungan yang kurang mendukung ketaatan, itu ia pasti akan lebih mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang dilarang, bahkan tanpa disadari. Dan yang kedua, mungkin karena godaan setan. Karena iman saya masih lemah, jadi seringkali saya tergoda mengikuti dorongan-dorongan nafsu yang menjauhkan diri saya dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan nomor 7, jelaskan maksud zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring.
Zikrullah yang dimaksud adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Konsep ini diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dan pertanyaan nomor 8, bagaimana caranya agar Anda tidak berzina dan mabuk-mabukan? Menurut saya itu kita harus yang pertama yang menjauhkan diri dari lingkungan yang kurang bagus, dari menjauhkan hal-hal yang mengundang godaan. Dan kita harus memperkuat iman dan takwa. Karena iman yang kuat adalah kunci utama dalam menjaga diri dari perbuatan maksiat. Memperkuat iman bisa dilakukan dengan meningkatkan ibadah salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Dan kita harus menyibukkan diri dengan kegiatan positif, dan kita juga bisa meningkatkan diri kita dari kegiatan positif tersebut. Jadi kita pasti bisa menjauhi agar tidak berzina dan mabuk-mabukan. Dan kita harus bisa berteman dengan orang yang takwa, orang yang rajin sholat, dan orang-orang yang tidak berzina dan mabuk-mabukan lah. Di situ pasti kita bisa menjauhinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.